Logika sebenarnya tugas kalian di situ kamu ada buat karyawan, habis itu barang, ada pelanggan, ada transaksi. Itu kalau digambarkan dalam bentuk data flow diagram, karena orang sarjana sains serapan harus terbiasa membaca data flow diagram. Ini simbol entitas, subjek atau objek yang terlibat, ya. Nah, entitasnya apa aja yang kusuruh buat kemarin? Yang pertama di sini ada pelanggan. Ya. Yang kedua ada selain pelanggan karyawan, ya. Karyawan. Kenapa namanya karyawan? Karena Wawan dikaryakan. Kemudian di sini ada objeknya apa? Barang. Untuk menyatukan objek dengan subjek, ini kamu, ini aku, ini buku nikah. Anjay. Oke, di sini kita buat nih, ya, simbol untuk pemersatu bangsa, simbol transaksi. Nama transaksinya adalah apa di situ? Transaksi. Transaksi. Pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, secara logika narasinya begini. Ya, pelanggan membeli barang, ya. Kemudian di sini karyawan menginput pembelian, ya. Kemudian barang yang dibeli informasinya masuk. Paham sedikit? Mau ku narasikan? Oke, abang narasikan pale. Nah, abang mana di sini? Mana di sini insert teks ya? Nah, ini nah text box. Nah ini di sini. Kok nggak mau? Oke. Ini pilnya no pill, terus di sini outline-nya no outline. Oke, ini kita halusin. Ini kita pindahkan ke sini. Nggak bisa ditarik ke atas ya. Posisinya gimana supaya bisa ke atas? In front of text. Jadi bisa digerak-gerakan. Ya. Ini Ctrl A, pelanggan membeli, ya. Narasinya begini. Kemudian copy, kemudian paste. Pelanggan membeli, karyawan input karena dia masuk pakai komputer. Pembelian. Baru di sini informasi barang yang dibeli. Ini narasinya. Suaranya terasa di pasar. Di sini barang yang dibeli, ya. Kemudian nah ini transaksi, ya. Sebenarnya kalau orang mau beli lebih dari satu barang ada namanya transaksi master sama di detail, tapi kita yang sederhana aja dulu. Nah, yang kayak gini kalau dinarasikan nanti ini kita bikin sheet apa aja kalau kayak gini. Ya, bikin sheet pelanggan. Sok dok tok. Nah, ini kita tarik kayak gini. Ada 4 buah sheet. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ya. Ada 4 buah sheet yang harus kita bikin berdasarkan data flow diagram ini. Ya. Ini namanya data flow diagram, alat analisis untuk membuat sebuah software. Jadi sebelum bikin software kita harus merancang desainnya. Kayak sebelum bikin bangunan ada rancangan dibuat seorang arsitek. Nah, rancangan arsitek kita sebuah program ini, data arsitek sebuah program. Jadi kita bikin sheet S saja, sheet karyawan. Ya. Duh, hai halusnya. Nah, kemudian sheet opo. Ganali dikit. Apa? Sheet. Sheet barang. Kemudian sheet. Satu lagi. Objek, subjek sama objek dulu. Pelanggan ya. Kalau kemudian terakhir, oke, sheet transaksi, misalnya penjualan. Nah, misalnya gini.
Nah, ini akan sinkron, ya kan? Yang pertama cek mana di sini insert penggaris biasa. Ketika dia pelanggan login, dia login apakah dia pelanggan tetap atau bukan. Kalau dia pelanggan tetap atau customer, dia dapat diskon, ya kan? Disinkron di sheet itu, dicari datanya. Makanya kamu ketik ID pelanggan langsung muncul di transaksi kan. Kemudian masuk lagi sheet barang, ya, dicek barangnya, ngecek ada nggak stoknya, ya, dia saling input. Terus kalau di transaksi otomatis barang di sini berkurang stoknya. Kemudian di sini sheet karyawan, dia login pertama kali, ya, harusnya karyawan dulu login, sinkron, ada nggak karyawan yang bernama itu. Nah, ketika ini diproses, outputnya semuanya masuk ke transaksi penjualan. Lalu di sini pelanggan dapat apa? Dapat nota dong, sama barang dong, ya. Yang berhubungan dengan di komputer itu nota, yang berhubungan dengan import data. Makanya ini namanya nona. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suko. Nah, ya, kayak gini. Ini kalau dinarasikan, coba kita print screen. Gimana print screennya? Rectangle, tarik ini sama ini, ya. Kemudian kita masukkan ke AI. Mana ChatGPT ku? Pokoknya aku ngajar tadi malam juga ngajar teori ekonomi pakai ChatGPT di kampus ini. Tolong narasikan dan buatkan ERD ke dalam sheet Microsoft Excel. Tuh, lihat apa narasinya. Jadi yang kamu buat itu ada narasinya sebenarnya. Sebentar, dia analyzing, lagi beling-beling. Intinya di sini dia coba menceritakan ini, namanya transaksi itu. Saya sudah membuat narasi berdasarkan diagram yang Anda berikan. Nah, filenya tuh berisi, langsung dibuat. Nah, ya, langsung ada isinya, ya. Narasikan dalam bentuk 2 paragraf. Apa narasikan kalau diparagrafkan gimana? Langsung coy, ya. Diagram di atas menggambarkan proses transaksi penjualan dalam sebuah sistem. Proses dimulai dari pelanggan melakukan pembelian, kemudian transaksi dicatat oleh karyawan sebagai input pembelian. Dari transaksi ini akan dihasilkan nota sebagai bukti pembelian yang akan kembali kepada pelanggan. Setiap barang yang dibeli akan dicatat dalam transaksi sesuai dengan jenis jumlah barangnya. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pelanggan, barang, karyawan, dan transaksi. Paham sedikit? Nah, dalam basis data ini di entitas pelanggan memiliki atribut ID, nama, alamat, dan nomor telepon, ya. Nah, makanya kamu bikin sheet itu yaitu atributnya itu, ERD-nya itu. Jadi isian itu namanya ERD. Kemudian kalau karyawan apa? Isinya apa? Ya. Mana tadi? Kalau barang ID, nama barang, harga, jumlah, stok, ya. Kemudian karyawan mencatat di transaksi, nomor transaksi, tanggal transaksi, ini nomor sama tanggal nota nanti, ya. Kemudian pelanggan yang membayar, karyawan, ya, jadilah seperti itu. Nah, kita buat seperti itu. Paham logika ceritanya? Nah, atas dasar logika cerita itu, maka kamu kemarin bersusah payah, berjerih payah, berkeringat darah sampai luluh lantah, ya kan? Mana di sini? Nah, ini dia yang kamu buat. Nih aku lupa satu nih, apa ya? Pelanggannya kurang, ketinggalan, ya. Nah, ini transaksi kayak gini, ya. Kemudian kuantitinya 12, nih karyawannya misalnya ini yang berbeda. Ketika diinput masuk, ya, transaksinya. Ketika dicetak, nanti kita mau bikin nota. Nah, cara bikin nota ini gua hapus dulu, delete dulu. Jangan ada nota yang sudah terbuat. Terus di sini ketinggalan apa? Pelanggan, ya.
Pelanggan ke karyawan? Pelanggan. Pelanggan kita ambil ini aja. Aku sederhana aja dulu ya. Kita mulai dari B8, ID pelanggan, kemudian nama, kemudian alamat. Begitu saja. Nah, si pelanggan ini nanti sudah kamu tambahkan belum? Di sini sudah belum? Sudah ya? Sudah kan? Jangan bilang belum. Nah, aku nanti aja, kamu sendiri melengkapin. Sekarang fokus ke nota. Kita fokus kepada sheet nota. Namanya nota, nomor transaksi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, ini kopilah semua. Yang kedua, kamu paste ke sini. Ya, bisa paste aja di M, tutup mata, nah keluar. Ya. Selanjutnya kita mau ngisi datanya di M8 tanpa turun ke bawah. Nanti supaya apa? Di sini kita buat. Nih misalnya Ude siapa yang paling cantik di kelas ini? Siapa? Sapia, mana Sapia? Mana? Ya sudah, enggak jadi. P malu. Pemakan nasi. Ya, nota penjualan. Ini nomor notanya ya. Kemudian ini tanggal. Terus di sini bisa ada nama penjual, ya kan? Pembeli, ya kan? Pembelinya siapa? Kita kalau pembelinya nggak ada, nggak usah ya. Terus di sini ada informasi barang yang dijual. Ini kita copy semuanya. Copy. Baru di sini kita paste di sini ya. Ini kita baikin ya. Terus ini rata kanan kiri. Pokoknya kamu bikin seolah-olah seperti kenyataan ya, karena kamu bikin software sekarang. Nah, kemudian yang mengotorisasi datanya siapa? Ya, petugas ya, karyawan ya. Di sini ada kasir, bukan penjual, kasir, koma. Nah, nama kasirnya di bawah sini. Nah, ini caranya sama dengan si ini, sama dengan si ini, ya. Kok dari M7 coy? Kukira M2 coy. Oke deh, kita naikkan coy. Ya. Nah, yang pertama sama dengan M2. Sudah berubah, sama dengan M di sini, sama dengan tanggal di sini, kemudian kode barang sama dengan kode barang di sini. Ya, ini bisa kita tarik kalau kayak gini, ngambil dari atas, ya, bisa diikutin. Kemudian kasirnya sama dengan si ini, namanya langsung, gak usah pakai nick-nickan. Ya, nanti logika berpikirnya adalah kalau mau pakai ini sama dengan 0, pakai rumus if. Mau pakai enggak? Kalau dia nggak ada datanya jadi kosong, ya. Atau gini aja dulu, biar kamu nggak beleng-beleng. Nah, sekarang kita fokus ke M2, kita tambahkan di sini. Kita cetak di input, masuk juga ke sheet nota. Oke, awalnya begini ya, awalnya begini. Nah, ini lu copy, ya, lu copy, yang fokus ke sheet nota. Work sheet pakai S, buka kurung nota, buka kurung, tutup kurung, dot select. Rank tadi rank apa? Rank yang isiannya adalah M2. Petik 2 lagi, titik select. Jadi Ctrl V, kita masukkan angkanya. Selanjutnya adalah kita apa? Kita kembali ke worksheet transaksi lagi, biar tidak berpindah. Worksheet buka kurung transaksi buka kurung dot select. Ya, terus logika berpikirnya ini kita jalankan. Jadi masuk Kristen, alhamdulillah.
Nah, masukkan di sini ya. Lanjut. Baru di input. Nah, ketika di input, transaksi di sini masuk, otomatis notanya juga masuk cuy. Tuh. Logikanya. Karena ini cuma main hyperlink kan. Kemudian untuk cetak nota ini kita print preview. Ini kita print preview. Print previewnya kayak apa? Di sini rumus cetak sudah belum kemarin? Sudah belum? Sudah kan? Nah, rumus ini kita copy coy. Nah, kita copy. Kemudian rumusnya ini, salah. Kita bikin comment button nota dulu. Bikin comment button nota dulu. Mudahan jalan rekamanku nanti aku upload. Nih, habis itu kamu coba. Nota. Coba di rumah ya. Karena minggu depan kita UTS. Nota BTN, nota button. Double klik, nota button klik, rumusnya adalah copy paste si ini. Oke. Worksheet nota. With worksheet nota, text setup, print area dari B berapa nih? Anggap aja dari B7 sampai H23 ya. B7 sampai H23. B7 sama H23. Nah, kayak gini doang. Jadi ketika di save jangan lupa jalankan. Kalau nota yang tadi muncul tuh. Tuh. Kayak gitu. Ini logika database itu seperti itu. Jadi ketika ada cerita si DFD tadi diceritakan dalam bentuk transaksi kayak gini. Nah, kalian mata kuliah ini adalah membangun logika kayak gitu. Karena Excel di dunia kerja ini kepakai. Software Mayop, software akurat di dunia kerja belum tentu dipakai di perusahaan, tergantung kebutuhan. Tapi yang namanya Excel dengan PBI ini, ya ini berkembang. Ini aku yang paling sederhana ngajarkan, tidak mungkin tingkat level programmer. Supaya apa? Biar masuk di kepala. Oke. 17 menit cukup.